salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Yang diambil kan spirit juangnya, di mana mengepal itu 5 Pancasila menjadi satu kekuatan gotong royong. Kita lawan kapitalisme dan imperialisme. Itu maknanya untuk dapat disampaikan ke Pak Anies. Itu pentingnya Hasto itu nggak usah komentari banyak hal tuh. Dia fokus saja urusan organisasi mending tuh. Karena ada bagian-bagian di PDIP yang paham tentang ajaran Bung Karno tuh, yang belajar secara sampai jadi buku Bung Karno. Kayak Ahmad Basara itu pasti mengerti itu, atau Prananda. Kan ini orang-orang di dalam PDIP yang memang dibekali oleh pengertian-pengertian dasar Soekarnoisme. Jadi kalau Hasto, dia kan sekedar sekjen yang sebetulnya ngurusin administrasi partai. Nah, kesibukan Hasto itu menyebabkan dia kurang belajar tentang Soekarnoisme itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Anies, pasti Anies lebih paham, karena Anies pasti riset tuh dalam upaya untuk menyerap seluruh pikiran Bung Karno. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menuju keadilan, kemakmuran. Kemerdekaan menggulung kolonialisme dan menggelar kesejahteraan, keadilan. Tanggung jawab kita sekarang adalah bersama-sama melunasi janji kemerdekaan itu. Saya menyebutnya sebagai janji karena cita-cita itu untuk diraih, dan bila tidak diraih, cita-cita bisa direvisi. Kalau janji adalah sebuah komitmen yang harus dilunasi. Kemerdekaan ini berjanji untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berjanji untuk melindungi setiap tumpah darah Indonesia, berjanji untuk memajukan kesejahteraan umum, berjanji untuk membuat kita bisa terlibat di dalam partisipasi dunia. Inilah janji kemerdekaan, dan tanggung jawab kita adalah bersama-sama melunasi janji kemerdekaan itu. Jadi kalau kita mau gambling sedikit tuh, siapa sebetulnya yang mengerti Soekarno? Pasti orang di luar PDIP itu, karena mereka riset. Tentu Bung Karno adalah semangat buat PDIP, tetapi pengetahuan tentang apa itu sosialisme Bung Karno, Bung Karno tentang Islam, jadi riset di bidang akademis tuh. Nah, Hasto kekurangan riset itu, walaupun dia jadi doktor di situ, tapi kan pengetahuan dia tentang Soekarnoisme kan kecil sekali tuh. Kenapa? Karena Hasto lebih suka untuk melakukan atau membahas hal-hal yang sekedar bersifat material. Nanti siapa yang mau jadi anggota DPR, kira-kira apa potensi dia untuk ditaruh di banggar berapa, kalau dia di outsource berapa, kira-kira dana yang bisa masuk. Kan itu pikirannya Hasto begitu tuh. Jadi kita bisa lihat sebetulnya bahwa di kalangan PDIP terjadi dualisme. Apakah pikiran Soekarnoisme itu mau dijadikan dasar untuk perjuangan politik, atau Soekarnoisme sekedar jadi slogan? Nah, bagi Hasto, Soekarnoisme justru hanya jadi slogan. Anies justru yang mengerti ide dasar pikiran-pikiran sosialistis Bung Karno. Kita mengikhtiarkan agar mulai dari lingkungan kita, bahwa semua mendapatkan kesetaraan kesempatan. Mudah-mudahan kita akan bisa melunasi janji ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menyatakan merdeka dan perpindahan kekuasaan bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan perlu waktu. Dan dalam perjalanan ini kita sudah melewati 78 tahun. Bagi usia manusia itu cukup senior, tapi bagi usia bangsa ini masih muda. Bagi usia sebuah republik ini masih muda. Kritik salam kemerdekaan Anies Baswedan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi trending topik siang ini. Dikutip dari indopost.co.id, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi trending topik di Twitter. Berdasarkan penggatan indopost.co.id pada Sabtu 19 Agustus 2023 siang ini, belasan ribu postingan warganet mengkritisi pernyataan Hasto yang menyatakan salam kemerdekaan dilakukan dengan tangan mengepal, bukan telapak tangan terbuka sebagaimana yang diserukan oleh bakal calon presiden Anies Baswedan. Sebut saja akun _Guys_Khalifa yang menegaskan bahwa Anies melakukan salam dengan telapak tangan terbuka karena ada sejarahnya di era kemerdekaan.
Bila Anies bicara maka selalunya ada referensinya, gak serta-merta gak asal mangap, gak ngarang-ngarang seperti Hasto PDIP. Ucap guys yang turut menampilkan tayangan video Presiden Soekarno yang juga melakukan salam kemerdekaan dengan telapak tangan terbuka seperti halnya yang dilakukan Anies. Postingan lain juga diutarakan oleh pengamat sosial media Eko Widodo. Pemilik akun _ekoboy2 ini mencuit bahwa Hasto sudah salah dalam menilai salam Pancasila. Hasto sudah terdoktrin salam Pancasila yang dikarang Megawati hingga salahkan Anies, ucapnya. Sama seperti guys, Eko Widodo juga menyatakan salam kemerdekaan turut dilakukan Presiden Soekarno. Faktanya Bung Karno hanya mematenkan salam merdeka persis yang dilakukan Anies. Silakan rakyat menilai, sambungnya. Kritikan atas pernyataan Hasto juga diposting oleh akun _HC_Poirot yang merasa miris dengan Hasto yang merupakan kader PDIP selaku yang mengagungkan ajaran Presiden Soekarno malah kalah sama Anies Baswedan. Ironis, Anies lebih paham ajaran Bung Karno ketimbang Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Cuit _Poirot yang memposting dengan menyertakan gambar Hasto tidak paham ajaran Bung Karno. Sebagaimana diketahui, Hasto Kristianto merespon ajaran bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan untuk memekikan salam merdeka dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Jadi yang diambilkan spirit juangnya, di mana mengepal itu 5 Pancasila menjadi satu kekuatan gotong royong. Kata Hasto ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Menurut Hasto, simbol memeragakan salam merdeka dengan tangan mengepal justru bermakna melawan kapitalisme dan imperialisme. Ia lantas meminta makna tersebut disampaikan lagi kepada Anies Baswedan. Itu maknanya untuk dapat disampaikan kepada Bapak Anies, ujar Hasto. Sebelumnya, Anies Baswedan menyerukan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Ajakan itu disampaikan Anies saat berpidato dalam upacara HUT ke-78 RI di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis. Menurut Anies, salam kemerdekaan bukan dilakukan dengan tangan mengepal. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Tapi sebelum itu saya sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka, kata Anies dalam pidatonya. Anies mengatakan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka sudah ditunjukkan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Itulah yang ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 31 Agustus 1945, ujar Anies.